Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era Romantik. Periode ini berkembang antara tahun 1795 hingga 1840 dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari periode sebelumnya. Sastra romantik muncul sebagai reaksi terhadap perubahan besar yang terjadi pada masyarakat saat itu, seperti revolusi Prancis dan industrialisasi. Para penulis romantik lebih menekankan kehidupan batin, perasaan individu, dan hubungan manusia dengan alam, sekaligus mengangkat unsur-unsur mitos dan keajaiban dari abad pertengahan. Periode romantik berlangsung di tengah perubahan sosial dan politik yang besar. Revolusi Perancis tahun 1789 membawa semangat demokrasi dan kebebasan, tetapi juga diikuti dengan ketidakstabilan politik. Industrialisasi yang berkembang pesat mengubah struktur sosial, menciptakan kelas pekerja baru, dan menyebabkan urbanisasi besar-besaran. Kota-kota menjadi semakin padat dan bising, sementara kesenjangan sosial semakin melebar. Dalam situasi ini, kaum romantik merasa terasing dan kecewa dengan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan akibat perkembangan modernisasi. Sebagai bentuk perlawanan, mereka berusaha kembali ke dunia batin manusia, mengeksplorasi perasaan, mimpi, dan imajinasi dalam karya sastra mereka. Mereka juga mengidealkan alam sebagai tempat pelarian dari kehidupan kota yang semakin menyesakan. Dalam sastra romantik, tema-tema yang sering muncul mencerminkan keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan. Alam dan abad pertengahan menjadi sumber inspirasi utama karena dianggap masih murni dan belum tersentuh oleh modernisasi. Para penulis romantik juga sangat tertarik dengan dunia mimpi dan fantasi yang memungkinkan mereka menggali lebih dalam kehidupan batin tokoh-tokohnya. Mereka sering menggunakan metafora untuk menggambarkan hal-hal yang misterius dan tidak terlihat, seperti malam, kematian, dan dunia bawah sadar. Salah satu motif khas dalam sastra romantik adalah motif ambang, yang menggambarkan peralihan antara dua keadaan, misalnya antara mimpi dan kenyataan. Cahaya senja, bulan, pergantian musim, dan jendela sering digunakan sebagai simbol peralihan ini. Selain itu, Novalis, salah satu penulis romantik awal, menciptakan motif terkenal yaitu bunga biru dalam novel Heinrich von Ofterdingen yang melambangkan kerinduan dan pencarian makna hidup. Meskipun kaum romantik tidak terlibat langsung dalam gerakan politik, mereka tetap menaruh perhatian pada kondisi sosial saat itu. Beberapa di antara mereka mengadopsi gagasan nasionalisme dan patriotisme, menghubungkannya dengan pemujaan terhadap alam yang mereka anggap sebagai identitas tanah air mereka. Mereka juga menganggap konsep ironi romantis sebuah teknik sastra yang memungkinkan penulis mengomentari dan mengkritik karyanya sendiri secara tidak langsung. Friedrich Schlegel adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep ini dalam tulisan-tulisannya. Era romantik terbagi menjadi 3 fase utama: romantik awal, romantik puncak, dan romantik akhir. Romantik awal dan romantik atau romantik Jena berkembang di kota Jena, di mana para penulis seperti Friedrich Schlegel dan Novalis berkumpul untuk bertukar gagasan. Mereka menerbitkan majalah Athenaeum yang menjadikan wadah utama bagi sastra romantik. Romantik puncak atau romantik Heidelberg berkembang di Heidelberg dan dipelopori oleh Ascham von Arnim dan Clemens Brentano yang mengumpulkan lagu-lagu rakyat dalam antologi Das Knaben Wunderhorn. Pada fase ini, dongeng dan legenda Jerman kuno kembali populer. Romantik akhir atau romantik Berlin lebih berfokus pada prosa epik dengan unsur menyeramkan, seperti karya-karya Eta A. Hoffmann yang terkenal dengan cerita-cerita horornya. Para penulis romantik akhir juga menolak rasionalitas pencerahan dan kembali mengagungkan agama serta nilai-nilai abad pertengahan.
Dalam hal bentuk sastra, kaum romantik mengusung konsep universal poesi yang diperkenalkan oleh Schlegel. Konsep ini menekankan kebebasan dalam berekspresi dengan mencampurkan berbagai genre dalam satu karya. Akibatnya, banyak karya romantik yang bersifat fragmen atau tidak selesai. Puisi adalah bentuk sastra yang paling populer pada masa ini karena dianggap paling cocok untuk menggambarkan perasaan dan keadaan batin manusia. Puisi romantik biasanya memiliki bahasa yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Seringkali mengikuti pola bait lagu rakyat dengan rima silang. Meskipun drama kurang berkembang dalam sastra romantik, ada beberapa drama penting seperti Dea Gestivelte Kata karya Ludwig Tieck. Sebaliknya, prosa epik berkembang pesat, terutama dalam bentuk novel pendek dan dongeng seni. E.T.A. Hoffmann adalah salah satu penulis epik terkemuka dengan karya-karya seperti Der Sandmann dan Die Elixiere des Teufels. Beberapa tokoh penting dalam sastra romantik antara lain Joseph von Eichendorff dengan puisi Monnacht dan novel Aus dem Leben eines Taugenichts, Novalis dengan Hymnen an die Nacht, dan Heinrich von Ofterdingen, serta Clemens Brentano dan Achim von Arnim yang menyusun Des Knaben Wunderhorn. Nah, itulah sekilas tentang era romantik dalam sastra Jerman, sebuah periode yang menekankan emosi, imajinasi, dan hubungan erat antara manusia dan alam, serta menghasilkan banyak karya bersejarah yang masih berpengaruh hingga kini. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silahkan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.